Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 25 Oktober 2024. Kembali lagi kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan melihatnya dari sudut value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian ya. Emiten yang akan kita bahas ini sudah melaporkan laporan keuangan mereka, dan yang kita bahas ini kita ambil atau kita sarikan dari beberapa yang data awalnya ini ya, maksimal satu yang di luar atau belum memenuhi kriteria data awal ya. Jadi kita punya data awal itu kita sarikan dulu. Apabila lebih dari satu yang melebihi dari batas kita, maka tidak kita bahas ya. Baik, sekali lagi bahwa analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya sistem dan cara masing-masing. Oleh karena itu yang saya sampaikan ini adalah bahan perbandingan saja, bukan untuk perintah tadi ya, ataupun juga ini adalah sebagai edukasi ya. Hasil dari pembahasan kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi memang kita mendasarkan kepada data yang kita dapatkan ya. Baik, yang pertama ada 4 yang akan kita bahas hari ini, yaitu HATM, Bolt, Elite, dan Sido ya. Yang pertama ini Habco Transmaritima Tbk atau HATM ya. Dari data awal yang kita dapatkan ini ya, di triwulan 2 dan triwulan 3, semua data awalnya ini memenuhi kriteria ya. Jadi data awalnya memenuhi kriteria, tinggal nanti kita melihat dari segi rasio-rasionya, apakah nanti rasionya memenuhi kriteria yang saya buat. Jadi terus terang ini adalah opini saya ya, bukan berarti bahwa apa yang saya sampaikan ini itu sebuah suatu kemutlakan. Ini adalah cara berpikir saya ya. Yang pertama dari segi modal ini terjadi peningkatan ya, dari ekuitas ada peningkatan. Kemudian dari segi IPS ini ada sedikit penurunan, tapi kita anggap sama saja karena dia masih di Rp27. Harga ada peningkatan. Aset lancar juga meningkat sedikit ya. Kemudian hutang ini bertambah, secara perhitungan bertambah 100%, tetapi dari datanya ini hanya dari 12 ke 24, tapi masih di bawah kriteria ya. Kemudian hutang kepada vendor juga meningkat. Untuk kepemilikan ini tetap ya, tidak ada perubahan. Baik, sekarang kita masuk ke rasio-rasio. Yang pertama, triwulan 1 itu keuntungannya 21%, keuntungan bersihnya ya. Triwulan 2 keuntungannya 20,5, berarti ini keuntungan bersihnya lebih dari 10%. Kemudian kita masuk ke valuasi. Harga sekarang 290, sementara modalnya tadi 136, berarti harga sekarang ini sudah di atas ya. Harga sekarang ini sudah di atas dari nilai wajarnya sekitar 1,12 atau setara dengan 2 PBP 2,12. berarti perusahaan ini secara perhitungan kalau kita mentargetkan di PBP 2 dia sudah lewat ya. Kemudian juga maksimal beli kita di 270, harga sekarang 290, berarti kita tidak mendapatkan diskon, tetapi kita harus menambah 6% pada saat beli. Kalau kita beli sekarang ini kita harus menambah 6%, dan untuk target ini sudah lewat dari target kita ya. Namun dari data sini bahwa harga yang tinggi ini ya, investor menghargai tinggi di sini
karena memang untungnya besar. Berarti di sini kita anggap ya bahwa perusahaan ini termasuk perusahaan growth ya, perusahaan yang bertumbuh ya. Kemudian perusahaan membagikan dividen di 20% DPR-nya ya, berarti masih kecil, sudah peduli dengan investor tapi jumlahnya masih kecil ya. Kemudian hasil menunggu kita hanya 1,91% kalau di triwulan 3 ini. Berarti valuasinya ini mahal karena memang keuntungan besar dan berimbas juga ke dividen. Pertama memang dividen DPR-nya kecil, kemudian hasilnya juga dividennya kecil karena harganya tadi sudah ketinggian ya. Baik, dari segi ketahanan kita lihat dari segi free cash flow, ini free cash flow-nya 20%, aset lancarnya 600-an, hutangnya di bawah 50%. Berarti perusahaan ini pada dasarnya ketahanannya sangat kuat ya. Perusahaannya ketahanannya bagus. Kemudian saham yang ada di bursa pun hanya 20%, dan yang ada di masyarakat retail itu juga 17% ya. Jadi dapat kita ambil simpulan sementara untuk perusahaan ini bahwa perusahaan ini adalah perusahaan growth ya. Artinya dia perusahaannya sedang berkembang, sedang maju pesat karena keuntungannya yang besar ya. Jadi untuk saya pribadi dulu ya, untuk sistem yang kita dapatkan di sini bahwa yang pertama karena untungnya besar, IPS-nya tidak ada masalah. Berarti di sini yang menjadi problemnya adalah hanya di masalah harga saja ya. Itu saja lagi. Dan terus yang kedua tadi berarti oke, ada juga. Yang kedua tadi DPR-nya ya. Supaya nanti sampai ke 30% ya. Apakah ini bisa naik? Ya misalnya kan ini kita terlepas dari sistem yang kita pakai, karena kan ini perusahaan growth, apakah dia bisa naik? Kemungkinan dia bisa naik karena di sini jumlah non warkatnya masih kecil, 17%-an. Tetapi istilahnya kalau kita mengejar ikut saat ini, yaitu tadi resikonya ada kalau terjadi market crash atau penurunan, maka kita juga akan ikut ya terimbas ya. Tetapi bagi kita yang memang mau mengejar dividennya saja, ini juga jumlahnya kecil ya, jumlahnya kecil. Jadi untuk perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya, growth-nya iya, tetapi dividennya yang kecil ya. Baik, jadi kesimpulan sementara menurut saya pribadi bahwa untuk amannya untuk perusahaan ini ya, dan ini pelayaran ya, maka kalau menurut saya pribadi ya lebih cenderung untuk menunggu tadi yang pertama harganya turun menuju ke wajar. Tapi kalau pelayaran, kalau menurut saya lebih baik menunggu sampai ke murah ya, karena bukan konsumer. Kalau konsumer mungkin bisa menunggu sampai ke wajar, tapi kalau ini pelayaran mungkin lebih ke murah ya. Baik, demikian pembahasan kita yang pertama untuk saham HATM atau Hapko Transmaritima tadi. Sekali lagi bahwa perusahaannya ini sebenarnya bagus, keuntungannya sangat besar ya. Karena itulah kenapa dihargai juga tinggi. Hanya mungkin kalau menurut saya pribadi kita menunggu dia menuju ke harga yang murah ya. Oke, demikian yang pertama. Yang kedua kita membahas yaitu Bolt Garuda Metalindo ya. Garuda Metalindo Tbk. Kita juga punya 3 data, dan data awal ini ya, data awal untuk triwulan 1, 2 dan 3 semuanya bagus ya. Artinya dia tidak ada
data awalnya yang belum memenuhi kriteria. Dari segi permodalan ini naik turun ya. Triwulan 1 352, triwulan 2 20, kemudian sekarang naik sedikit 36, berarti turun kemudian bounce back ya. Kemudian dari segi keuntungan ini terjadi penurunannya 34, 32 lalu 30. Untuk harga ini malah terjadi kenaikan ya. Jadi untuk data awalnya sementara bahwa fluktuatif ya. Jadi kinerja perusahaan ini di tiga triwulan ini fluktuatif dari di atas turun ke bawah lalu mulai bounce back ya. Untuk current ratio ini agak menurun tapi 188, 165, 165. Triwulan 1 tinggi, triwulan 2 menurun, dan 3 tetap ya. Kemudian untuk hutang ini ada peningkatan sedikit di dari triwulan 1 ke 2, tapi 2 ke 3 tetap ya. Kemudian hutang tak berbunganya ini naik dan turun lagi ya. Baik, untuk kepemilikan ini tidak berubah ya. Itu yang pertama. Kemudian kita mulai masuk ke rasio-rasio. Di triwulan 1 untungnya 9,6%, triwulan 2 9,9%, triwulan 3 ini 9,1% ya. Berarti di sini sekitar 9, berarti keuntungannya masih kurang dari 10% ya. Keuntungannya kurang dari 10%. Belum bisa melewati, padahal sudah di 9 tapi belum bisa melewati. Harga sekarang 1100-an ya. Dibandingkan dengan nilai perusahaannya ini sudah 2,5 kali lebih mahal ya. 2,5 kali lebih mahal daripada daripada nilai perusahaannya. Atau sekarang berarti setara dengan PBV 3,5. Ini berarti perusahaannya ya, valuasinya ya sudah di atas dari target kita PBV 2 ya. Yang kedua juga maksimal beli di 307 ya. Harga sekarang 1100-an, berarti juga valuasinya ini mahal 2,88 kali ya. Sehingga kalau kita mau mengambil simpulan sementara ya, bahwa kalau beli sekarang maka modal kita terkuras besar, dalam artian bahwa yang seharusnya kita beli maksimal di 309 sekarang 1000-an, berarti kita harus menambah 2,88 kali. Kemudian juga untuk mengejar yang kita kejar sudah terlewati untuk beggar ya. Sehingga perusahaan ini dapat kita simpulkan yang pertama bahwa perusahaan ini dihargai tinggi ya, tetapi keuntungannya belum sampai 90%. Bahkan sekarang ini ada penurunan ya, penurunan persennya. Meskipun masih di 9, dia sudah mulai menurun hampir menuju ke 8. Kemudian dari segi dividen, perusahaan ini sudah sangat peduli dengan investor ya. Mereka membagikan DPR-nya 74%. Namun dari 74% itu ya, di triwulan 2 dividen yieldnya hanya sekitar 1,2% ya. Jadi simpulannya valuasinya mahal, dividennya masih kecil. Kemudian dari segi yang 4 ya, ketahanan perusahaan, ini semuanya baik-baik saja ya, keempatnya. Jadi perusahaannya bagus ya, dalam artian bahwa memenuhi kriteria kita ya. Free cash flow-nya besar 27%, aset lancarnya 160-an, hutang masih aman ya. Kemudian kepemilikan ini tetap tidak berubah. Jadi simpulan awal kita bahwa untuk perusahaan ini ya, dia dihargai tinggi ya. Tingginya ini karena
tingginya harga ini dikarenakan keuntungannya kecil, berarti dia bukan perusahaan growth ya, tapi perusahaan yang untungnya kecil. Oleh karena itu, dari segi data yang kita dapatkan tadi, yang pertama berarti IPS-nya kita tunggu ya supaya di atas 10%, karena tadi hasilnya di bawah 10% kan. Ini yang kedua, DPR-nya sudah besar, berarti tidak ada masalah lagi. Hanya berarti di sini satu saja, berarti IPS-nya kita menunggu kinerja perusahaan nanti diperbaiki sehingga IPS-nya membaik dan berarti harga juga ya. Bukan IPS ya, IPS dan harga ya, IPS dan harganya ini membaik sehingga nanti dengan perbaikan kinerja tersebut maka data rasio-rasio ini akan menjadi baik juga dan bisa layak untuk kita investasi. Yang ketiga, ini ada namanya data Sinergi Tama Jaya. Data Sinergi Tama Jaya Tbk atau Elite ya. Jadi nama kode emitennya Elite, nama perusahaannya Data Sinergi Tama Jaya. Mereka menyediakan layanan di bidang informasi, berarti ini teknologi ya. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama bahwa dari semua data ya, yang pertama ini bahwa perusahaan ini adalah perusahaan teknologi ya. Pertama, perusahaan teknologi itu tentu padat modal ya. Padat modal dalam artian bahwa modalnya besar, keuntungannya mungkin nanti bisa mengiring juga ya. Baik, yang pertama dari segi data, karena tadi dia padat modal, otomatis di sini hutangnya kepada vendor ini di atas 10%, di atas 100 ya, 148% lebih tinggi daripada modal perusahaan ya. Berarti kalau 1,5 kali ini mungkin hutangnya istilahnya, kalau di situ 15 rupiah, berarti hutangnya ini sekitar 40-an ya, hampir 1,5 kan, berarti 60, 120 ya, mungkin 180 mungkin ya, bukan 140-an mungkin ya. Baik, tadi yang pertama bahwa data awal ini ada permasalahan di hutang ya. Hutangnya ini 1,5 kali lebih tinggi daripada modal. Bagi Anda yang mentoleransi untuk perusahaan teknologi, bisa saja Anda beri kelonggaran misalnya di atas berapa. Namun bagi saya sendiri pribadi di sini membuat batasan 100 ya, dalam artian bahwa saya tidak ingin berinvestasi di perusahaan yang modalnya lebih dari yang hutangnya lebih dari 100%. Tapi ini masalah batasan kita ya. Selanjutnya dari segi perbandingan dulu ya. Dari segi modal ini ada peningkatan dari 61 ke 64. Keuntungan juga ada peningkatan dari 12 ke 15. Kemudian harganya ini ada peningkatan juga ya. Aset lancar meningkat sedikit, hutang tidak ada berubah. Kemudian kepemilikan juga di sini ada sedikit, retail turun sekitar 0,1%. Baik, sekarang kita masuk ke rasionya. Triwulan 2 ini keuntungannya 19%, triwulan 3 ini keuntungannya 23%. Berarti perusahaan ini ya untung besar ya. Perusahaan ini untungnya besar ya, lebih dari 10%. Kalau untungnya ini sampai 20%, berarti ini perusahaannya bertumbuh ya. Kemudian kita cek harga tadi 130, kita bandingkan dengan modal perusahaan yang 64. Ini berarti harga sekarang sudah
satu kali ya, satu kali di atas nilainya ya. Berarti ini kalau kita setarakan berarti sudah di PBV 2 ya. Kalau PBV 2 berarti kita anggap saja sudah mahal ya, artinya sudah ketinggian. Karena perusahaan untung kita kasih yang ini ya, untung besar ya. Kemudian maksimal beli juga di 153, berarti sekarang ini masih ada diskonnya 15% ya. Jadi kesimpulan awal kita untuk membeli saham perusahaan ini bahwa kalau beli sekarang kita masih dapat diskon ya, dapat diskon sekitar 15%, tetapi untuk kita kejar PBV 2 memang sudah sampai di PBV 2 ya. Tinggal kita konfirmasikan dengan dividen ya. Ternyata perusahaan membagikan dividen 62%. Ini sangat peduli dengan investor ya. Kemudian juga untuk upah menunggunya ini 7% setahun ya. Berarti ini juga sangat sesuai dengan kriteria kita untuk dividen investing ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya ada peningkatan. Di triwulan 2 itu Rp22, sekarang 49. Jadi uangnya di sini ya, free cash flow-nya ini tersedia sangat besar. Karena itulah kenapa perusahaan bisa membagikan dividen besar, karena memang free cash flow-nya ini 75%. Hutang-hutangnya aman tadi ya. Kemudian satu saja tadi yang besar kalau menurut saya pribadi, bahwa di sini hutang kepada vendor ini termasuk besar ya. Terakhir kepemilikan, ini betul-betul pengendali berfokus pada pengembangan perusahaan, tidak trading ya. Jadi simpulan awal kita apa? Begini dulu ya, saya ingin tadi menyatakan bahwa kalau saya pribadi ya, sekali lagi bahwa ini kalau sistem yang saya percayai bahwa perusahaan ini ya, pertama untung besar ya, namun sekarang berada di valuasi yang wajar, dividennya besar. Untuk dividen investing ini sangat bisa, sehingga dari data yang kita dapatkan, pertama kalau menurut saya pribadi dulu ya, perusahaan ini ya kita mesti menunggu harganya membaik dulu ya. Plus yang kedua, nanti kita menunggu hutang tak berbunganya membaik ya. Kemudian saya ingin membahas dari satu bidang yang lain, karena ini tadi growth investing, kemudian dividennya besar. Bagi Anda ya, saya tidak terlalu mendalami tentang growth investing ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi ini bisa ya. Kenapa? Karena mereka menyediakan dividen yang besar, sehingga dari segi perusahaannya untungnya besar, dividennya tadi bisa ditunggu ya. Dan bagi Anda yang misalnya menganggap bahwa perusahaan perusahaan teknologi misalnya memberikan kelonggaran di hutang ini, bisa saja. Misalnya maksimal 200%, misal berarti 148 masih masuk ya. Tapi bagi saya pribadi, bahwa kalau menurut saya ada dua hal yang mesti kita tunggu untuk perusahaan ini, yaitu valuasinya. Karena ini perusahaan teknologi, mungkin saja dia tidak bisa, dan growth tadi ya, pertama dia growth, dan untuk seperti ini ya di harga wajar mungkin sudah bisa ya. Ini mungkin sudah masuk di kriteria, dalam artian bahwa valuasinya wajar,
Kalau dari segi PBB-nya karena dia growth tidak terlalu diperhatikan, tinggal misalnya bisa dibeli ya. Tetapi saya pribadi lebih menyarankan kepada kita menunggu valuasinya tadi dan hutangnya ini di bawah 100%. Itu menurut saya pribadi ya. Baik, yang terakhir kita akan membahas satu lagi. Industri jamu dan farmasi SIDO muncul TBK atau kode tikernya SIDO ya. Kita juga punya 3 data untuk perusahaan ini. Catatan pertama bahwa semua datanya ini memenuhi kriteria. Itu yang pertama ya, semua datanya memenuhi kriteria. Artinya tidak ada data yang kurang ya, menurut kriteria yang saya buat ya. Selanjutnya kita akan melihat dari segi per bidangnya dulu ya. Dari segi modal ini ternyata fluktuasi juga ya, dari 126 turun ke 115 lalu naik lagi ke 121. Jadi modalnya ada fluktuasi. Kemudian dari segi IPS nya ini meningkat ya, 35, 37, 38. Dari segi harga ini ada penurunan. Jadi dapat kita ambil sementara untuk data ini berarti kinerjanya ini secara umum mix ya, artinya di seputar harganya dari segi modal ini fluktuasi, dari segi keuntungan meningkat, dari segi harga menurun. Kemudian aset lancarnya ini terjadi peningkatan ya, jadi aset lancarnya meningkat, hutang-hutangnya ini makin turun ya, makin sedikit. Jadi secara umum tadi kita ambil saja mix ya, walaupun dalam kategori ini di atas ya. Kemudian dari segi berikutnya rasio-rasio, yang pertama bahwa perusahaan ini di triwulan 1 untungnya 27%, triwulan 2 32, triwulan 2 31, berarti perusahaan ini untungnya lebih dari 10%. Kalau begitu apalagi di atas 20 ya, ini berarti kita kategorikan, saya pribadi lebih mengkategorikannya ke growth ya. Saya belum menyatakannya ini sebagai perusahaan yang mature, tapi saya lebih cenderung kepada growth ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari segi valuasi, harga sekarang 600-an ya. Kalau kita bandingkan dengan dibandingkan dengan nilai bukunya tadi, berarti harga sekarang ini 4 kali lebih mahal atau setara dengan PBV 5 ya. Kalau target kita di PBV 2 berarti ya harga sekarang ini sudah jauh di atas ya. Namun karena dia untungnya besar, berarti di sini harga PBV harganya yang tinggi ini termasuk dalam kategori perusahaan yang growth ya kalau menurut saya ya. Kemudian maksimal beli juga di 381 sekarang, berarti kita 60% lebih mahal kalau membeli sekarang ya. Jadi simpulannya untuk valuasi bahwa kalau kita membeli sekarang kita harus menambah modal lagi 64%, tetapi target kita untuk PBV 2 sudah terlewati ya. Berarti ini perusahaannya kita anggap saja growth ya. Perusahaan juga membagikan dividen, ini sangat besar sekali 95%, dan dari 95% itu kalau kita bandingkan dengan triwulan 2, maka dividennya ini termasuk kategori besar di 5,82%. Jadi
jelas bahwa perusahaan ini untuk dividen investing mungkin kita kategorikan bisa ya, dan perusahaan ini dalam kategori growth ya, bertumbuh cepat ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan ini dananya ada 31%, dana di tangan, aset lancar dan hutang ini bagus. Jadi perusahaannya ini kuat, kokoh dan bagus ya. Kemudian kepemilikan saham ini ya 60% ada di bursa, berarti perusahaan juga ada sedikit pengendali juga ada sedikit ikut trading ya. Kemudian non warkatnya ya atau masyarakatnya ini 22%, kategorinya standar ya. Jadi pertama ini adalah perusahaan konsumer. Perusahaan konsumer ini biasanya dihargai memang tinggi ya. Oleh karena itu untuk perusahaan ini ya, untuk perusahaan konsumer ini kalau menurut saya pribadi ya memang biasanya dihargai tinggi. Oleh karena itu untuk data ini kalau menurut saya pribadi hanya satu saja di sini tentang harga saja ya. Yang lainnya sudah memenuhi kriteria. Sisanya bahwa kita menunggu lagi harga menuju ke level ya, untuk menunggu sampai ke level murah mungkin tidak bisa karena ini perusahaan konsumer. Jadi minimal kita menunggu di valuasinya wajar ya, menunggu di valuasi wajar. Oleh karena itu sekali lagi saya menyatakan bahwa yang kita tunggu untuk perusahaan ini hanya satu, yaitu kita menunggu harganya saja turun ya. Bagaimana dengan sekali lagi misalnya growth investor? Ya kalau growth investor selama mungkin begini ya, selama dia harganya meningkat, investnya meningkat, bisa saja dikejar terus ya. Tapi bagi saya pribadi saya lebih menunggu tadi harganya berada di valuasi wajar, misalnya kalau mau masuk di saham ini. Kenapa? Karena jauh lebih aman menunggu ketika perusahaan yang growth ini turun dulu ke wajarnya. Kapan itu terjadi? Ya kita tidak tahu kapan terjadi, tapi paling tidak pada saat crash itu mungkin saja bisa sampai lagi ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 4 saham kali ini ya. Sudah 4 ya? 2, 3, 4. Oke. Yaitu HATM, Bolt, Elite dan Sido. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat dan kita punya wawasan tentang menentukan saham yang mestinya apakah layak untuk kita pertimbangkan atau tidak ya. Jadi sekali lagi ini adalah bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.